Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Para penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang tidak terlalu banyak di tengah masyarakat, tetapi penyakit ini cukup serius dan memberikan komplikasi yang cukup berbahaya, yaitu miasthenia gravis. Kita akan bahas bersama pakarnya, Dr. Aida Fitri, spesialis saraf konsultan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pakar kesehatan saraf, Dr. Aida Fitri, spesialis saraf konsultan. Assalamualaikum, Dr. Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, pada episode kali ini kita akan membicarakan satu penyakit saraf ya, mungkin tidak banyak ya, tapi bisa serius ya dan ada di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu miasthenia gravis. Ya, Ini mungkin di telinga masyarakat kita agak agak apa ya, agak asing gitu ya. Tetapi gejala-gejalanya gampang ya, gampang sekali dikenal oleh masyarakat kita. Salah satunya susah buka kelopak mata ya, Dr. Aida ya. Oke, jadi sebetulnya miasthenia gravis ini penyakit apa nih, Dr. Aida? Tolong diberikan penjelasan secara awam lah, Dr. Aida. jadi miastenia gravis itu penyakit autoimun, Prof. Autoimun itu apa? Kekebalan tubuh kita menyerang, selain menyerang benda asing ya, Prof, kuman atau yang masuk ke tubuh, juga menyerang saraf kita. Terutama dalam hal ini istilahnya kalau miastenia ini antara saraf dengan otot gitu, Prof. Hmm. Paut saraf dengan otot gitu. Itu yang diserangnya. Makanya nanti yang paling awal memang keluhannya adalah kelopak matanya tertutup, Prof, atau jatuh. Jatuh dan susah dibuka gitu ya. Susah dibuka, Prof, susah Iya. diangkat. Ya, kalau cerita kita autoimun tentu ini penyakit bawaan juga ya, Dr. Aida ya. Prof. Iya. Jadi gejala lain misalnya mula-mulanya susah dibuka kelopak mata ya. Kemudian istirahat, kemudian buka bisa lagi lama-lama tutup lagi gitu ya. Lanjutannya apa gejalanya kalau yang kita takutkan ini, Dr. Aida? Nah, memang tadi, Prof, khasnya dari miastenia gravis ini kalau istirahat berkurang, kalau beraktivitas memberat. Nah, kemudian gejala yang lebih lanjutnya lagi, awalnya cuma kelopak matanya susah diangkat ya, Prof. Lama-lama yang awal masih ganggu suaranya parau gitu ya, Prof. Tapi kalau istirahat kurang, Hmm. dia capek lagi banyak bicara, parau lagi gitu, Prof. Kemudian bisa juga kalau sudah mulai mengganggu susah nelan. Nah, itu yang pasien sudah mulai juga merasa terganggu. Dia makan susah nelan, begitu dia istirahat, nanti bentar lagi dia mulai makan atau minum, bisa lagi gitu, Prof. Hmm. Nah, kemudian yang paling parahnya atau paling tidak diinginkannya jeleknya, kalau sudah kena otot nafas, Prof. Itu yang Hmm. perlu perawatan di ICU. Atau pernafasan sehingga dia tidak bisa bernafas sendiri ya karena otot-ototnya udah lumpuh gitu ya. Nah, kalau ini memang di ICU tentu perlu alat ventilator untuk membantu pernapasan gitu ya. Jadi cukup serius juga ini ya. Nah, biasanya penanggulangannya bagaimana nih, Dr. Aida? Nah, kalau masih tahap awal yang tadi kelopak matanya tertutup susah mau buka itu, Prof, itu kita awalnya masih bisa dengan istirahat. Hmm. Atau misalnya juga tadi suara parau atau sulit menelan, kita selalu menganjurkan istirahat dulu, begitu sudah pulih, boleh dilanjutkan lagi aktivitasnya. Atau kalau yang kelopak mata itu, Prof, bisa dengan kompres es, Prof, kompres Hmm. dingin. Ya, Nah, ya. jadi diletakkan di mata, dikompres matanya dengan es atau air dingin selama kurang lebih 2 sampai 5 menit, atau sudah matanya, kelopak matanya sudah bisa kebuka lagi. Nah, itu, Prof. Ya. Memang yang penting di sini pasiennya harus tahu batasan ya, Prof. Jadi harus istirahat. Kemudian juga tadi kalau misalnya kelopak matanya udah tertutup, kompres es gitu, Prof. Kemudian kalau sudah berat ya, sudah di ICU ya, tentu perlu pengobatan-pengobatan khusus ya. Seperti apa itu, Dr. Aida? Pengobatan khususnya antara lain, Prof, bisa dengan memasukkan obat lewat infus, Prof. Kemudian bisa juga dengan plasma exchange atau plasmaferesis. Jadi
protein dalam tubuh kita, antibodi dalam tubuh kita dikeluarkan, diganti dengan protein dari luar. Jadi prosesnya mirip cuci darah, Prof. Iya, karena ini autoimun ya, jadi antibodinya ini overacting ya, merusak tubuh kita juga, jadi dikurangin ya dengan tindakan plasmaferesis tadi ya. Kemudian kan ada juga cara operasi ya dengan kasus ini ya. Yang bagaimana yang perlu dioperasi? Apanya yang dioperasi, Teraida? Jadi di dalam dada kita ada namanya timus, Prof, organ timus. Itu di daerah dada ya, atau di dekat paru-paru. Nah, itu jika memang membesar, ada indikasi untuk dioperasi, diangkat. Karena pasien miastenia gravis hampir sekitar 20-30% itu ada timomanya atau pembesaran kelenjar timus, Prof. Jadi, Nah, itu diangkat untuk supaya tidak sering kambuh juga, Prof. Mengurangi kekambuhan, supaya tidak sering kambuh, bukan berarti sama sekali bebas kambuh juga, Prof. Iya, jadi ada 20% kasus miastenia gravis ini disebabkan oleh kelenjar timusnya berubah menjadi tumor ya, bisa tumor Cina atau ganas gitu ya. Ya, tentu penanggulangannya tentu salah satunya dengan operasi dibuang timusnya ya. Ya, jadi memang timus ini salah satu tempat pematangan sel-sel imun kita. Ya, dengan operasi. Lalu apa tips-tipsnya Dr. Aida ini bagi masyarakat kita yang anggota keluarganya yang sudah menderita miastenia gravis ini? Sebenarnya miastenia gravis ini di Medan juga ada ya, Prof, Yayasan Miastenia Gravis Indonesia yang cabang Medan. Jadi di situ semua pasien-pasien miastenia gravis sudah saling kontak, Prof. Karena memang ada yang sering kambuh gitu kan, Prof, atau sampai kena otot pernapasannya, akhirnya saling sharing gitu kan, Prof, tukar pikiran. Nah, kalau sudah punya miastenia gravis, sebenarnya ini ada beberapa pemicunya, Prof, miastenia gravis ini supaya jangan tambah berat. Pemicunya itu antara lain stres, stres ya, Prof. Stres fisik, psikis, terutama fisikis sih dalam hal ini ya, Prof ya. Jadi ya hindari stres. Kemudian pola hidup sehat udah pasti ya, Prof. Cukup istirahat, pola makannya. Karena juga autoimun ini sekarang makin banyak karena ini ya, Prof ya. Makanan. Makanan kita sekarang yang junk food, cepat saji, berpengawet ya kan, Prof. Dan itu minuman-minuman. Kita kan sekarang makanan, minuman udah kemasan, sering kemasan ya, Prof. Iya. Sering yang langsung sudah jadi. Nah, itu juga perlu dihindari kalau sudah tahu ada autoimun, terutama dalam hal kasus ini miastenia gravis. Nah, kemudian juga kalau sudah miastenia gravis ini sebaiknya memang harus di ruangan AC, Prof, dingin. AC ya. Jadi juga kan kalau misalnya kelopak matanya tertutup, kita kompres es. Nah, itu juga kalau panas buat keluhannya jadi memberat gitu, Prof. Nah, kemudian ya minum obat kalau sudah tidak bisa lagi kita perbaiki pola hidupnya yang seperti tadi, Prof. Iya, baik. Ternyata sudah ada paguyubannya di Medan ya. Tentu di setiap kota mungkin ada ya perkumpulan ya. Ya, Prof. Ya, sehingga saling berbagi pengalaman, tentu saling berbagi juga bagaimana supaya mengendalikan. Karena memang ini penyakit bawaan ya. Jadi hanya mengontrol saya saja agar tidak terjadi kekambuhan. Semoga ini bermanfaat ya untuk masyarakat kita, terutama bagi keluarga yang anggota keluarganya ada menderita penyakit miastenia gravis ini. Terima kasih Dr. Aida. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih, Prof.